Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Raira Salsabila dengan NPM F1A022051. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan contoh soal tentang pemrograman dinamis probabilistik. Sebelum itu, sebelum saya menjelaskan contoh soal yang sudah saya buat, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pemrograman dinamis probabilistik. Pemrograman dinamis probabilistik adalah metode pengambilan keputusan bertahap di bawah ketidakpastian, di mana nilai ini melanjutkan dihitung sebagai ekspektasi. Karena itu, setiap stage memilih nilai yang paling maksimal antara reward pasti dan nilai ekspektasinya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Seorang pemain membayar tiket senilai $5 untuk memutar roulette bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permainan maksimum 4 putaran, di mana M sama dengan 4, dan probabilitas tiap angkanya adalah sebagai berikut. Probabilitas 1, 2, sampai probabilitas 6. Jika pemain berhenti pada keadaan J, angka J itu adalah angka yang muncul pada putaran terakhir, ia menerima imbalan 2J. Jika lanjut, permainan berlanjut ke putaran berikutnya sesuai probabilitas sampai maksimal 4 putaran. Mulai dari putaran 1 dengan keadaan awalnya adalah J sama dengan 0. Kemudian tentukan persamaan rekursif dan perhitungan backward induction dari stage 4 sampai stage 1. Kemudian strategi optimal, dia lanjut atau berhenti untuk setiap stage dan setiap nilai J. Kemudian ekspektasi imbalan dari awal F10 dan laba bersihnya berapa dengan rumus berikut. F10 kurang dari harga tiketnya. Oke, kita lanjut ke solusi. Oke, kita mulai pengerjaannya dari stage 4. Kenapa stage 4? Karena stage 4 adalah tahap terakhir, sehingga pemain tidak bisa lanjut lagi. Dalam soal tadi kan, rewardnya jika dia berhenti, maka mendapatkan nilai 2J. Maka secara langsung, nilai stage 4 atau F4J adalah sama dengan 2J. Jadi kita bisa menghitung nilai dari F4, di mana J-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, menggunakan rumus 2J, mendapatkan nilai sebagai berikut. 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian kita melanjutkan lagi ke stage 3, di mana stage 3 adalah untuk mencari nilai ekspektasi lanjutan atau E3, di mana pemain dapat memilih untuk terus bermain. Jika lanjut, maka hasil berikutnya akan mengikuti probabilitas roulette. Maka nilai melanjutkannya dihitungnya dengan rumus ekspektasi E3 ini sebagai berikut. Untuk mendapatkan E3 ini kan adalah penjumlahan semua dari nilai PK F4K. Maka kita hitung dulu nilai PK F4K-nya, di mana nilai PK itu adalah probabilitas yang sudah diketahui, F4-nya, F4K tadi yang kita dapatkan pada stage 4 yang sudah kita hitung sebelumnya ini. Jadi tinggal kita kalikan nilai probabilitas dengan F4 yang sudah dikerjakan di stage 4, yaitu 0,30 kali 2, 0,60, 0,25 kali 4 sama dengan 1, sampai P6 F46 sama dengan 0,05 kali 12 sama dengan 0,60. Sehingga kita memperoleh nilai ekspektasi lanjutan 3-nya adalah 5,16. Kemudian kita akan mencari nilai F3J, nilai maksimum dari 2J dan E3. E3-nya sudah kita ketahui ya sebelumnya, nilai ekspektasi lanjutannya. Maka kita akan mencari satu persatu F3J. J-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimulai dari F31, nilai maksimumnya adalah 2 dan 5,16. Maka bisa dilihat nilai maksimumnya adalah 5,16. Begitupun dengan F32, 5,16. Dan F33 kita bisa lihat nilai maksimum antara 2J, yaitu 6, dan ekspektasi lanjutan 5,16, 6. F34 maksimum 8 dan 5,16 adalah 8, sampai F36 nilai maksimum 12 dan 5,16 adalah 12. Maka kita bisa menentukan nilai F3J maksimumnya adalah 5,16 jika J sama dengan 1 atau 2. 2J jika J sama dengan 3,4,5,6. Kenapa bisa seperti ini? Karena nilai 5,16 ini dia lebih besar dibandingkan nilai 2J. Ini. Dan begitupun sebaliknya 2J ini lebih besar dari 5,16, maka J yang 2J adalah dimulai dari threshold-nya adalah 3, lebih dari 3, yaitu 3, 4, 5, 6. Maka bisa dikatakan bahwa angka yang keluar adalah angka 1 atau 2, maka permainan tetap berlanjut. Sedangkan jika angka keluar adalah 3, 4, 5, 6, maka permainannya berhenti. Oke, kita akan lanjutkan ke stage 2. Sama seperti stage 3 yang kita hitungkan sebelumnya ini, yaitu mencari terdahulu nilai ekspektasi lanjutan E2. Jika permainan melanjutkan dari stage 2, maka nilai ekspektasinya bisa dihitung menggunakan E2, bedanya di nilai F3K, karena mengambil nilai stage sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Maka perhitungannya tetap sama, nilai probabilitas dikali dengan stage sebelum yang sudah kita dapatkan, yang ini, nilai maksimumnya. Maksimumnya 5,16, 0,30 kali 5,16, 1,548, P2F32, 0,25 kali 5,16 sama dengan 1,29, 0,20 kali 6 sama dengan 1,20. Ini tadi karena maksimumnya 6. Begitupun sampai
P6 F36 0,05 kali 12 sama dengan 0,60. Sehingga kita memperoleh nilai ekspektasi lanjutan atau E2 adalah penjumlahan atau semua ini yang sudah kita dapatkan dijumlahkan mendapatkan hasil 6,398. Maka kita akan melanjutkan ke F2J. Untuk mencari F2J itu adalah maksimum sama seperti sebelumnya 2J, E2. E2-nya 6,398, kita akan mencari F2J-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. F21 maksimum 2, nilai ekspektasi, maka maksimumnya adalah 6,398. F22 maksimumnya 4, antara 4 dan 6,398 yaitu 6,398. Begitupun dengan F23 maksimumnya 6,398 karena 6,398 lebih besar dari 6. Dan kita bisa lihat di sini threshold-nya meningkat. Di stage 3 tadi kan dia lebih besar dari sama dengan 3. Ininya, angka yang keluarnya untuk berhenti. Maka tapi di stage 2 ini dimulai dari lebih besar sama dengan 4. Bisa dilihat di sini karena nilai ini 2J lebih besar daripada nilai ekspektasi. Sampai nilai ini F26 maksimum 12 dan 6,319 12 karena 2J-nya lebih besar dari ekspektasi, maka maksimum 6,319 jika J sama dengan 1,2,3 ini. Kemudian 2J jika J sama dengan 4,56. Pada tahap 2 ini threshold-nya kan bergeser lebih naik dari 3 ke 4. Jika angka yang keluar adalah angka 1, 2, atau 3, maka permainan tetap berlanjut. Sedangkan jika angka keluar adalah 4, 5, atau 6, maka permainan berhenti. Kemudian kita akan menghitung stage pertama. Stage awalnya, karena tahap 1 ini merupakan putaran pertama, maka nilai J-nya bisa sama dengan 0, di mana nilai F10 kita sama dengan jumlah dari semua nilai probabilitas dikali dengan stage sebelumnya, yaitu stage 2. Hasilnya sebagai berikut. Sama seperti perhitungan sebelumnya, tinggal dikalikan saja 0,30 kali probabilitas 1 dikali dengan F2J stage sebelumnya, stage 2. Begitupun 0,25 kali 6,398 sampai nilai probabilitas 6 dikali dengan stage 2 atau stage sebelumnya, yaitu 0,05 kali 12, hasilnya adalah 0,60. Maka nilai F10 ini tadi kan penjumlahan dari semua nilai yang sudah kita cari ini dan mendapat nilai 7,1585. Jadi F10-nya adalah 7,1585. Maka kita bisa menyimpulkan atau meringkas dari tahap 1 sampai 4 dari stage 4 dulu, yaitu stage terakhir tadi. Selalu berhenti di F4J sama dengan 2J. Kan dari soalnya juga udah dibilang ya, kalau dia berhenti maka dia mendapatkan 2J. Gitu. Kemudian lanjut ke stage 3, jika J sama dengan 1 atau 2, maka permainan tetap berlanjut. Berhentinya di threshold 3, lebih dari sama dengan 3, atau J sama dengan 3. Kemudian stage 2, lanjut jika J sama dengan 1,2,3, maka permainan tetap berlanjut. Berhenti jika J lebih dari sama dengan 4. Dan stage pertama atau awal, permainannya dimulai putar roulette dengan nilai ekspektasi F10-nya adalah tadi, yang sudah kita hitung 7,1585. Jadi, pada saat menambahkan stage, akan membuat permainan cenderung lebih agresif lanjut pada nilai sedang karena masih ada kesempatan perbaikan nilai stage tambahan. Kemudian tadi di soal juga disuruh untuk mencari nilai laba bersih dengan rumus sebagai berikut. Oke, kita cari dulu nilai laba bersihnya. Nilai laba bersihnya kan adalah F10 dikurang dengan harga tiket yaitu $5. Maka F10-nya didapat dari stage 1 tadi ya, yaitu 7,1585 dikurang $5 harga tiket masuknya, maka hasilnya adalah 2,1585. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai secara ekspektasi permainan ini menguntungkan pemain karena kan laba bersihnya ini menggunakan rumus ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa permainan ini menguntungkan pemain sekitar 2,1585 atau $2,16. Oke, itulah hasil presentasi saya. Pada contoh ini saya memperlihatkan bagaimana kita mencari nilai setiap stage dimulai dari stage 4 atau F4 sampai F1, di mana dibangun secara sistematis menggunakan backward induction yang dimulai dari belakang. Keputusan optimal ini muncul langsung dari perbandingan nilai berhenti dan nilai ekspektasi lanjut, dan menjadikan pemrograman dinamis probabilistik alat yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan berurutan di bawah ketidakpastian. Sekian, saya Tasya Rera Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.